Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Narlita Agnestin. Di video kali ini saya akan membahas materi yaitu VPN tunneling. Nanti ada konsep, lalu ada EOIP, PPTP, dan SSTP, lalu ada L2TP, OpenVPN, dan yang terakhir ada PPPoE. Kita ke materi pertama yaitu konsep VPN tunneling. Jadi VPN tunneling ini adalah proses yang digunakan untuk mengamankan dan mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan publik seperti internet. Nah, dengan menggunakan VPN yaitu Virtual Private Network, data yang dikirimkan dari perangkat pengguna ke server VPN akan dibungkus dalam tunnel yang aman. Nah, dalam konteks VPN tunneling, kata tunnel ini merujuk pada saluran virtual yang aman dan terenskripsi yang dibentuk antara perangkat pengguna, yaitu seperti komputer atau smartphone dan server VPN. Tunnel ini berfungsi untuk mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan publik sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses atau disadap oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada jenis VPN tunneling yaitu ada 1 EOIP, keduanya ada PPTP dan SSTP, 3 ada L2TP, dan 4 ada OpenVPN. Oke, kita yang ke pertama yaitu ada EOIP atau Ethernet over IP, yaitu protokol yang dikembangkan oleh Mikrotik yang memungkinkan pengiriman frame Ethernet melalui jaringan IP. Dengan EOIP kita dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal LAN yang terpisah secara geografis melalui internet, sehingga perangkat di jaringan yang berbeda dapat berkomunikasi seolah-olah mereka berada di jaringan yang sama. Nah, EOIP ini bekerja dengan cara membungkus frame Ethernet dalam paket IP yang kemudian dapat dikirim melalui jaringan IP. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi virtual antara dua jaringan yang terpisah, sehingga perangkat di kedua sisi dapat berkomunikasi tanpa perlu mengubah konfigurasi jaringan yang ada. Nah, contohnya yaitu ada dua kantor cabang, contohnya ada di Jakarta dan ada di Surabaya. Nah, untuk membangun tunnel kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusatnya, yaitu mesti terkoneksi ke internet. Yang kedua yaitu ada PPTP dan SSTP. PPTP ini adalah Point to Point Tunneling Protocol, yaitu adalah salah satu protokol VPN yang digunakan untuk membuat koneksi aman antara perangkat pengguna dan server VPN. PPTP ini dikembangkan oleh Microsoft dan beberapa perusahaan lainnya pada awal 1990-an dan merupakan salah satu protokol VPN yang paling awal dan paling umum digunakan. Lalu ada SSTP yaitu Secure Socket Tunneling Protocol. Itu adalah protokol VPN yang dikembangkan oleh Microsoft juga yang menggunakan SSL atau Secure Socket Layer untuk mengamankan koneksi. SSTP ini dirancang untuk memberikan koneksi yang lebih aman dan dapat melewati firewall dan proxy dengan lebih mudah karena menggunakan port HTTPS yaitu port 443 yang biasanya tidak diblokir oleh firewall. Yang ketiga ada L2TP yaitu salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enskripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, jadi L2TP plus IPsec ini
Keamanan koneksinya dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec, yaitu menciptakan solusi L2TP atau IPsec. Yang keempat ada OpenVPN, yaitu merupakan protokol VPN yang sangat fleksibel dan aman yang menggunakan teknologi SSL atau TLS untuk enskripsi. OpenVPN dapat berjalan di berbagai port dan dapat digunakan untuk mengatasi firewall dan pembatasan jaringan. Selanjutnya ada PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet, yaitu merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, yaitu untuk memberikan autentikasi, enskripsi, dan kompresi. PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan, yaitu hanya one broadcast domain. Selanjutnya ada PPPoE client, adalah perangkat atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna akhir untuk menginisiasi dan mengelola koneksi PPPoE ke server. Ini biasanya merupakan perangkat seperti komputer, router, atau modem yang terhubung ke jaringan. Lalu ada PPPoE server, yaitu merupakan perangkat yang berfungsi untuk menerima permintaan koneksi dari PPPoE client dan mengelola sesi koneksi tersebut. Server ini biasanya dikelola oleh penyedia layanan internet, yaitu ISP. Selanjutnya ada PPP Active Connection. Nah, ini merujuk pada sesi koneksi yang sedang aktif antara PPPoE client dan PPPoE server. Ini adalah keadaan di mana klien itu telah berhasil terhubung ke server dan dapat mengirim serta menerima data. Nah, segitu saja materi tentang VPN tunneling. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.